ibadah. Buat adik-adik semuanya, ayo siapin hati kita dulu, siapin diri kita dulu buat kita mulai ibadah. Sebelumnya, ayo kita doa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati kita semua agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang kita bakalan mulai pujian kita yang pertama. Kita bakalan perenggangan dulu nih, biar semangat semuanya. Mana tangannya? Kakinya? Oke, ayo musik. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kepalaku ke depan, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, perutku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, perutku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama, bersama-sama. Adik-adik, kayaknya kita harus semangat lagi untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Desi mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita yel-yel jam. Kak Fani, siap? Siap dong. Yuk, sama-sama kita jam ya. Jesus, you are my protector. Yuk, sekali lagi ya Kak Fani ya. Sekali lagi deh. Jesus, you are my protector. Tepuk tangan Kak Fani buat semua adik-adik di rumah ya, selalu mengikuti jam. Nah, sekarang saatnya kita pujian yang kedua, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita dengan sikap yang hormat kita datang di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan perkenankan aku. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam perjuanganmu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan, ku pegang janjiku, selayak sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam perjuanganmu, bahwa ku Tuhan dalam perjuanganmu, bahwa ku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dan kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Bapa, kami haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan perkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan tolong kakak kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Oke, jumpa bersama Kak Yosi. Kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Kakak boleh ingetin ya adik-adik, tolong mainannya yang masih ada di sekeliling itu, tolong agak dijauhkan sedikit supaya tidak mengganggu konsentrasi. Oke? Tolong fokus beberapa menit ke depan. Kita akan mendengarkan sharing. Dan kalau ada pertanyaan, dijawab ya dengan suara yang lantang gitu ya. 1,
saya kak, gitu misalnya ya. Oke? Iya. Sebelumnya kakak mau nanya nih, ada yang tahu ini game online apa? Apa? Mobile Legend, ya. Oh ya, siapa yang main? Ah, iya. Oke, ada beberapa yang main ya. Oke, kalau misalnya yang ini, siapa yang tahu? Oh iya kak, itu saya yang mainin kak. Iya, wah ini. Ya, siapa? Coba angkat tangan. Oke, banyak juga ya ternyata. Itu adalah COC gitu ya. Kalau yang ini nih coba lihat nih. Ini ada yang main nggak nih? Nah, game apa nih? Game apa? Free Fire. Kok pada pinter-pinter ya anak-anak ya? Oh iya kak, itu mainan saya kak. Habis gimana kak? Di rumah saya ngapain aja kak gitu ya. Woi, banyak deh alasan gitu ya. Atau misalnya satu lagi terakhir nih. Mungkin kalian ada yang tahu, ada yang enggak. Nih, ini yang terakhir nih. Ada yang tahu? Ternyata pada tahu. Apa? PUBG Mobile. Oke. Waduh, kalau kita sebutin game online kayaknya anak-anak pada tahu semua nih ya. Wah, hebat ya. Ternyata game online itu ternyata digandrungi oleh anak-anak zaman now. Oke. Kalau kalian lagi main game, salah satu dari 4 itu tadi, atau mainan yang lain lah ya, game online yang lain, terus udah jam 5 sore, langsung deh dipanggil. Misalnya, Michael, udah jam 5, mandi. Padahal si Michael nih lagi main game nih, tanggung. Dikit lagi nih, aduh. Kira-kira apa yang terjadi? Main terus, gitu ya. Atau dia mandi. Coba, menurut kalian kira-kira enakan main terus nggak? Orang dikit lagi, sabar gitu ya. Tahu-tahu ntar udah malam baru kelar kan? Kan dikit lagi malam maksudnya. Atau iya, kakak yakin deh pokoknya kalau di GSKI Gajah Mada udah nggak usah dipanggil-panggil lagi, nggak usah disuruh lagi mandi. Udah pasti langsung mandi, udah tahu jam berapa nih. Itu kalau anak-anak GSKI. Kalau di luar itu, gimana coba? Apakah langsung mandi juga atau main terus? Banyak kan kalau di luar sana pasti main terus. Kecuali anak-anak apa tadi? GSKI Gajah Mada terutama nih, pinter-pinter. Atau misalnya kamu lagi main, ternyata udah waktunya adik kamu Zoom meeting. Aduh, kira-kira gimana ya? Wah, pakai ini aja, pakai perangkat yang lain gitu ya. Pasti jawabannya ada yang begitu kan? Atau rela memberikan. Oh iya ya, adik saya ini lebih penting nih belajar nih lewat Zoom. Oh iya ya, ini langsung. Ayo, mana linknya? Oh gitu. Itu anak-anak GSKI Gajah Mada. Kakak yakin begitu, oke? Kalau anak yang lain tadi apa? Ngedumel, ngegerutu, ribet dah pokoknya, ribet banget hidupnya gitu ya. Nah, semoga apa yang kakak sampaikan ini bener nih. Anak-anak GSKI Gajah Mada tuh udah keren-keren deh gitu ya. Nah, ada kisah nih. Suatu hari, Tuhan Yesus iseng duduk di dekat kotak persembahan. Nah, kalau kamu pernah ke gereja kan pasti ada tuh kotak persembahan. Kalau dulu kan dijalanin pakai kantong gitu ya, pakai kantong persembahan kamu masukin. Nah, ada kalau zaman Tuhan Yesus dulu ditaruh di satu peti gitu ya, satu kotak lah. Jadi orang masukin, kotaknya agak gede. Biasa tuh yang kaya gitu ya, sultan gitu ya, bawa uang banyak gitu, jadi masukinnya lama gitu, keren gitu ya, biar dilihat orang, wih mantap, orang kaya gitu ya, sultan beda gitu ya. Terus yang setengah kaya juga ada gitu ya. Pokoknya dulu memberikan persembahan itu
motivasinya mungkin untuk dilihat orang-orang sekeliling kita. Karena ngasihnya banyak gitu ya. Nah, makanya Tuhan Yesus iseng duduk di situ ya. Dia pengen tahu motivasi orang itu memberikan persembahan apa. Gitu ya. Kalau zaman now mungkin ada yang di debit gitu ya, atau ditransfer gitu ya, ditulis namanya. Namanya misalnya Jono, kasih persembahan sekian. Wah, keren gitu ya, merasa bangga gitu ya. Karena memberikan persembahan yang besar gitu ya. Wah. Gitu ya. Nah, suatu waktu sementara orang memberikan persembahan gitu ya, kan ngantri gitu ya, masukin jalan, ada ibu-ibu setengah tua. Ya, tampangnya kurang baik lah, maksudnya nggak modis gitu ya, nggak perlente gitu ya, nggak pakai gelang, nggak pakai anting, nggak pakai mutiara gitu ya. Dia tampangnya biasa aja, bahkan cenderung kurang enak dilihat lah gitu ya, atau bajunya kurang baru gitu ya, kurang enak dilihat gitu ya. Nah, dia masukin uang kecil, uang logam. Jadi kalau jatuh tuh bunyi. Kalau dimasukin ke peti persembahan bunyi kelenting gitu. Waduh. Orang denger jadinya kan. Uang logam dimasukin gitu bunyi. Diketawain lah. Gitu. Ya kayak kita aja misalnya memberikan persembahan dalam jumlah yang kecil gitu ya. Kadang kan kalau ketahuan orang bisa diketawain atau kita minder gitu ya. Dia masukin ting. Diketawain sama sekelilingnya, sama orang-orang itu ya. Nah, ternyata Tuhan Yesus bilang, "Hei, dari semua ini yang memberikan persembahan, ternyata janda ini yang memberikan persembahan yang sungguh-sungguh, yang terbesar di antara kalian." Tuhan Yesus bilang. Loh, bingung. Loh, kok bisa? Kan tadi masukin apa tadi? Koin, kelenting gitu bunyi kan. Kok bisa jadi yang terbesar? Nah, Tuhan Yesus bilang, dia memberikan dari kekurangannya dia. Kalau kalian kan memberikan dari kelebihan kalian nih. Misalnya yang uangnya dalam bentuk rekening yang sekian M gitu ya. Kalau memberikan persembahan sekian juta itu kan kecil perbandingannya. Ngerti kan maksudnya? Nah, kalau janda ini ya segitu-gitu aja duit dia. Yang sisanya segitu-gitu aja, udah nggak ada lagi dia. Nah, makanya dibilang sama Tuhan Yesus dia yang terbesar. Oke, jadi paling gampang misalnya kamu dikasih persembahan sama mama 50.000 misalnya gitu ya. Ah, mama itu kan ibadahnya beda sama kita kan. Mama kan jauh, dia nggak tahu kita ngasihnya berapa gitu ya. Waktu zaman kecil kakak dulu kan kakak suka iseng gitu ya. Dikasih 50.000 misalnya. Kalau zaman kakak dulu 10.000 gitu ya. 10.000 tuh udah pecahan uang yang besar. Nggak ada zaman dulu 100.000, 50.000 nggak ada, paling gede 10.000. Kasih 10.000. Iseng lu kakak jajanin lu. Kasihnya cuma 2.000, 1.000. Ya itu jangan dicontoh, itu yang tidak baik gitu ya. Nah, kalau sekarang kamu dikasih persembahan sekian, apakah kamu masih memberikan persembahannya sekian juga? Atau udah dijajanin dulu, atau ditukerin dulu nih dari uang jajan kamu nih, ditukerin kasih, wah lumayan nih untung gitu ya. Ada? Kalau ada, sama kayak kakak dulu, ayo kita rubah. Jangan ngaco-ngaco. Yang ngaco itu udah tinggalin aja udah. Ya, memberikan yang terbaik. Nah, Kak, kenapa kita harus memberikan persembahan? Iya ya, kakak lupa kasih tahu kamu ya. Nah, apa yang kita miliki hari ini, termasuk gadget yang kalian punya, gitu ya. Terus mainan yang kalian punya secara fisik, sepeda atau apapun itu, ingat loh. Itu semuanya milik Tuhan. Kita hanya pakai aja dan mengatur. Kenapa begitu? Karena itu semua nanti kita tinggalin loh teman-teman.
Kita nggak bawa nih nanti kita udah dikubur gitu ya. Nggak dibawa tuh. Hal-hal fisik itu nggak dibawa. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Memberikan persembahan itu tidak hanya hal materi ya. Tapi apa tadi? Dari seluruh hidup kita. Kalau persembahan materi aja kita udah ngaco-ngacoan nih, udah nakal-nakalan, udah rese gitu ya. Aduh, bagaimana kita ngomongin persembahan dari hidup kita? Jauh banget, Kak. Jauh. Kayak dulu kakak waktu kecil gitu ya, persembahan yang fisik aja nih, kalian ngambil lah, itulah, inilah kan. Bagaimana kita bilang persembahan hidup ini? Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kan masih jauh banget kan? Betul nggak? Jauh. Nah, yang ngaco-ngaco secara fisik ini, udah itu kita jangan ngaco-ngaco lagi, udah. Udah kasih yang terbaik. Kita kasih persembahan, kasihlah yang terbaik. Buat apa duitnya? Ya buat bayar listrik. Kan di gereja kan, kamu kan pakai AC, pakai lampu kan? Lampu juga dari mana? Dari listrik. Listrik ada argonya, harus bayar. Nah, dari persembahan itulah untuk membayar. Gitu ya. Untuk diakonia, membantu orang-orang yang kekurangan. Nah, ambilnya dari situ. Gitu adik-adik ya. Nah, makanya kita memberikan yang terbaik. Secara fisik itu. Nah, terutama hidup kita. Kita harus persembahkan untuk Tuhan. Terutama nih hidup kita. Hati kita ini jangan mencong. Jangan ngaco-ngaco. Lurus saja. Itu yang terutama. Itu yang terbesar. Sekali lagi kakak ingetin. Ingat, semua harta, semua benda, semua sesuatu yang kita pakai, yang kita makan, yang kita gunakan. Ingat, itu hanya sementara. Dan itu hanya titipan dari Tuhan. Itu hanya hadiah buat kamu yang rajin. Rajin belajar, rajin bekerja. Yang lebih rajin dari yang lain. Ya pasti kamu dapatnya lebih dari yang lain. Itu hanya hadiah yang dititipin. Dan semua itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Jadi jangan kita ngaco. Kita kelolanya nggak baik. Kita ngaturnya nggak baik. Kita mulai berbohong. Kita manipulasi untuk hal-hal itu, jangan. Itu nanti kita nggak bawa, semua kita tinggalkan. Jadi jangan sampai terbuai oleh hal-hal yang kita tinggalkan itu. Tapi kita perbaikin diri kita nih. Fokus mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Seperti janda tadi. Dia serius loh memberikan. Dia nggak mikir loh, abis itu gue makan apa ya? Nggak mikir dia. Pokoknya hatinya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hidupnya diberikan buat Tuhan. Banyaklah contoh-contoh yang bisa kita pelajari dari hidup kita. Keseharian kita deh. Di rumah. Kita membantu orang tua. Persembahan itu ingat ya, tidak hanya secara fisik, uang, ya, atau kamu memberikan sesuatu yang secara fisik ke gereja, misalnya mobil untuk operasional, piano atau keyboard, alat musik atau apapun itu. Tapi juga kamu bisa memberikan persembahan lewat hidup kamu kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, itu yang paling baik. Itu yang paling gampang kita lakukan. Kalau kamu ada kesempatan bisa membantu gereja lewat fisik, lewat uang gitu ya, silakan aja. Tapi yang terutama apa tadi? Hidup kita. Ingat ya, persembahan itu juga hidup kita, keseharian kita. Di mana kita ada. Di rumah, terutama nih yang waktu kita sekarang banyak di rumah. Nah, itulah kita pakai. Apakah kita sudah menjadi persembahan yang baik buat Tuhan? Lewat hidup kita sehari-hari. Atau kita melakukan sesuatu untuk dilihat orang. Kayak tadi kan, wah biar kelihatannya kaya, kelihatannya keren, dihormati gitu kan.
kita melakukan segala sesuatu. Atau paling gampang kita memberikan makanan ke orang-orang yang susah nih. Zaman sekarang kan banyak sekali nih orang-orang yang kekurangan karena pandemi ini. Banyak yang di PHK, banyak pekerjaan yang mungkin berkurang. Apakah kita memberikan perhatian ke mereka untuk kita dipuji oleh lingkungan kita? Wah, itu masih Jono mah orang kaya, baik dia. Kalau udah kasih makanan buat orang-orang yang kekurangan, ribuan nasi kotak misalnya, untuk dipuji gitu ya. Sama kayak tadi yang memberikan persembahan tadi tuh, orang kaya gitu ya. Atau kalian memberikan tapi tidak didokumentasikan oleh wartawan, tidak dibesar-besarkan, tidak lebay gitu. Biasa aja, itu memang tanggung jawab kita. Menolong orang-orang sekeliling kita itu udah tanggung jawab kita. Terutama adik kakak kita nih, keluarga kita dulu deh. Kita tolong. Oh tapi dia nggak usah pakai gitu, nggak usah pakai tapi-tapi, udah tolongin aja. Kan kita mempersembahkan hidup kita ini bukan buat mereka, untuk Tuhan. Yang kita lakukan bukan untuk mereka semata-mata loh. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Melalui mereka. Gitu ya. Jadi kita melakukan ini sebenarnya untuk Tuhan. Tapi jalurnya ke mereka. Gitu adik-adik. Jangan kita memberikan ini untuk orang yang kekurangan. Seakan-akan kita dipuji. Padahal Tuhan nggak seneng tuh ngeliat yang begitu. Nah cilaka. Repot kita. Udah memberikan waktu, tenaga. Ternyata Tuhan nggak seneng. Gara-gara motivasi kita salah. Karena kita pengen dipuji orang lain. Jangan. Nggak perlu itu. Yang perlu adalah Tuhan yang menilai. Gitu ya. Apakah persembahan yang kita lakukan lewat keseharian kita berkenan di hati Tuhan. Sampai satu kelak kita meninggalkan dunia ini nih, Tuhan kenal sama kita nih. Karena ya tadi persembahannya Tuhan kenal. Gitu adik-adik ya. Jadi jangan memberikan persembahan supaya apa? Dihormati orang, dihargain orang, jangan. Tapi dengan ketulusan kita memberikan yang terbaik. Baik itu persembahan secara fisik maupun hidup kita terutama untuk Tuhan. Oke adik-adik semua? Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua dan merubah kita semua. Mari kita berdoa. Tolong ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Di mana kami belajar untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Berkati acara Jam Kids ini. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jam Kids ini. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau. Pertemukan kami minggu depan untuk kami belajar firman-Mu kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kakak ulang satu kali lagi ya, Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik belajar hafalkan ya. Nanti kalau sudah hafal, kirim video rekaman ayat hafalan adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas adik-adik masing-masing ya. Kakak tunggu video ayat hafalan dari adik-adik. Halo, nama saya Juan. Ayat
hafalan minggu ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 10 yang berbunyi, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Risa. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Galatia 6 ayat 10 yang berbunyi, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terima kasih, Tuhan memberkati.